Bab 2, Keraguan di Antara Pilihan. 2 minggu setelah kejadian di rumah sakit, situasi di keluarga Kirana mulai kembali normal. Ratna sudah pulih sepenuhnya dari cedera ringannya. Dinda juga sudah tidak terlihat murung seperti sebelumnya. Tapi ada yang berubah, cara Dinda memandang Dara, cara Dara menghindari topik Regan, dan cara ibu mereka mengamati kedua putrinya dengan mata yang penuh arti. Ratna bukan wanita bodoh. Sebagai ibu dari anak kembar, dia tahu persis ketika salah satu dari mereka menyembunyikan sesuatu. Dan akhir-akhir ini, Dara terlalu sering diam di kamar, sementara Dinda terlalu sering tersenyum padahal matanya sayu. Ada yang tidak beres, pikir Ratna. Dan aku harus mencari tahu. Suatu malam, Ratna masuk ke kamar Dinda tanpa mengetuk, sebuah kebiasaan lama yang sudah berlangsung sejak mereka kecil. Dinda, kamu bisa bicara dengan ibu. Dinda yang sedang duduk di depan meja riasnya menoleh. Ada apa, Bu? Ratna duduk di tepi kasur, menatap putrinya dengan penuh kasih. Wajah Dinda memang persis sama dengan Dara, tapi ada kelembutan di mata Dinda yang tidak dimiliki adik kembarnya. Dinda lebih mudah terbaca. Dinda lebih mudah menangis. Dinda juga lebih mudah terluka. Tentang Regan, kata Ratna hati-hati. Ibu tahu kamu menyukainya. Dinda terdiam. Tangannya berhenti memegang sisir. Apa ibu tahu? Apakah Regan sudah memilih? Tanya Dinda pelan. Belum, tapi ibu dengar dari Sari, Regan lebih sering membicarakan Dara daripada kamu. Dinda tersenyum pahit. Aku tahu, Bu. Aku sudah melihatnya sendiri. Dan kamu baik-baik saja dengan itu. Dinda menghela napas panjang. Dia meletakkan sisir di meja, lalu berbalik menghadap ibunya. Aku tidak akan berbohong, Bu. Awalnya sakit. Sangat sakit. Aku sudah berusaha sempurna di depannya. Tapi dia tetap memilih Dara, bahkan ketika Dara tidak berusaha sama sekali. Dinda terdiam sejenak, lalu melanjutkan, tapi sekarang aku mulai menerima. Mungkin memang begini takdirnya. Mungkin Regan diciptakan untuk Dara, bukan untukku. Ratna meraih tangan Dinda. Kamu wanita yang kuat, Nak. Ibu bangga padamu. Aku tidak kuat, Bu. Aku hanya tidak punya pilihan selain menerima. Ratna tidak menjawab. Dia hanya memeluk Dinda erat, seperti yang biasa dia lakukan ketika putrinya masih kecil dan jatuh dari sepeda. Terkadang, menerima adalah bentuk keberanian yang paling besar, bisik Ratna. Di sisi lain kota, Regan sedang duduk di ruang kerjanya pada larut malam. Laptop di depannya menampilkan dokumen kontrak, tapi matanya tidak fokus. Pikirannya melayang pada dua wanita kembar itu, dua wajah yang sama dengan dua dunia yang berbeda. Dinda, manis, ramah, mudah tersenyum. Dia akan menjadi istri yang sempurna untuk pria manapun. Dia tahu cara bersosialisasi, cara berbicara, cara membuat orang merasa nyaman. Tapi, ada yang kurang. Ada yang tidak bisa Regan jelaskan. Mungkin karena Dinda terlalu sempurna sehingga terasa dibuat-buat. Atau mungkin karena dia bukan Dara. Regan menghela napas. Dia membuka laci mejanya, mengambil foto yang dia sembunyikan di sana, foto Dara yang diambil tanpa sepengetahuannya saat di puncak. Dara sedang menatap ke kejauhan, wajahnya tenang, bibirnya membentuk garis tipis, matanya menyimpan ribuan kata yang tidak pernah dia ucapkan. Aku ingin tahu apa yang ada di kepalamu, pikir Regan. Aku ingin tahu apa yang membuatmu tersenyum, apa yang membuatmu marah, apa yang membuatmu tetap bertahan setiap hari. Ponselnya berdering. Sari. Regan, kamu belum tidur. Belum, Bu. Ada pekerjaan. Kamu harus memutuskan minggu ini. Keluarga Kirana sudah menunggu. Ibu tidak mau menekan, tapi kita juga tidak enak jika terlalu lama. Aku tahu, Bu. Kamu sudah punya pilihan. Regan terdiam sejenak. Sudah, Bu. Siapa? Regan tidak menjawab, tapi senyum tipis di sudut bibirnya sudah cukup menjadi jawaban. Keesokan harinya, Dara menerima pesan dari nomor tidak dikenal. Bisa ketemu. Aku mau bicara sesuatu. Regan. Dara menatap layar ponselnya lama. Jantungnya berdebar, sesuatu yang tidak pernah dia rasakan saat menerima pesan dari pria manapun. Dia ingin mengabaikan. Dia ingin menjawab, tidak, dan melanjutkan hidupnya seperti biasa.
Tapi jarinya bergerak sendiri, mengetik balasan. Kapan? Besok sore. Di kafe yang dulu. Baik. Dara meletakkan ponselnya. Dia menatap langit-langit kamarnya, bertanya-tanya apa yang akan Regan bicarakan. Mungkin dia sudah memutuskan. Mungkin dia akan memilihku. Mungkin. Dara menggeleng. Dia tidak boleh berharap. Harapan hanya akan membuatnya terluka. Bukankah itu pelajaran yang sudah dia pelajari sejak kecil? Bahwa harapan adalah ibu dari kekecewaan. Tapi kenapa dadaku terasa aneh? Seperti ada sesuatu yang ingin melompat keluar. Seperti ada sesuatu yang bahagia. Dinda mengetahui pertemuan itu dari Dara sendiri. Regan mengajakku bertemu besok, kata Dara malam itu, tanpa basa-basi. Dinda yang sedang membaca buku di ranjangnya mengangkat wajah. Oh, kamu tidak marah. Kenapa aku harus marah? Karena aku tahu kamu menyukainya. Dinda menutup bukunya. Dia menatap Dara dengan tatapan teduh, begitu teduh sehingga Dara merasa bersalah hanya karena ada di sana. Dara, aku sudah bilang. Aku ikhlas. Regan tidak pernah melihatku. Matanya hanya untukmu. Jadi ambillah kesempatan itu. Jangan sia-siakan. Tapi Din. Tidak ada tapi. Dinda tersenyum. Senyuman yang tulus, sungguhan tulus, bukan topeng. Aku tidak akan bahagia jika dipaksa. Dan aku juga tidak akan bahagia melihatmu mengorbankan perasaanmu hanya karena aku. Kita kembar, Dara. Tapi kita tidak harus selalu sama. Kita boleh bahagia dengan cara kita masing-masing. Dara terdiam. Air mata menggenang di matanya, air mata yang jarang sekali keluar. Aku tidak pantas memiliki saudara sepertimu, bisik Dara. Kamu pantas, jawab Dinda. Kita berdua pantas. Mereka berpelukan malam itu, dua saudara kembar dengan dua hati yang sama-sama belajar melepaskan dan menerima. Esok sorenya, Dara datang ke kafe lebih awal. Lebih awal dari Regan. Dia duduk di meja yang sama, di kursi yang sama, memesan teh hijau yang sama. Tangannya sedikit gemetar saat memegang cangkir. Kenapa aku gugup? Ini hanya Regan, pria dingin yang tidak bisa tersenyum dengan benar. Tapi kenapa jantungku berdegus seperti ini? Pintu kafe terbuka. Regan masuk dengan kemeja biru muda lengan panjang, berbeda dari biasanya yang selalu hitam atau putih. Rambutnya sedikit tidak rapi, seolah dia terburu-buru. Matanya langsung mencari Dara. Dia berjalan mendekat dan duduk di seberang Dara. Kau datang lebih awal, kata Regan. Kau juga, jawab Dara. Mereka berdua diam sejenak. Suara cangkir berdenting dan bisikan pengunjung lain mengisi keheningan di antara mereka. Aku mau bilang sesuatu, kata Regan akhirnya. Aku dengar. Tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Dara menatap Regan. Mulai dari awal, atau dari akhir, terserah. Regan tersenyum, senyuman yang lebih lebar dari biasanya. Kau selalu membuat segalanya terdengar sederhana, padahal tidak. Karena pada dasarnya semuanya sederhana. Kita yang suka mempersulit. Regan menghela napas. Dia meraih cangkir kopinya, kopi hitam, tanpa gula, seperti dirinya yang pahit dan polos. Dara, aku sudah memutuskan, kata Regan. Jantung Dara berhenti berdetak sejenak. Siapa yang kau pilih? Tanya Dara, suaranya berusaha terdengar tenang meskipun hatinya berteriak. Regan menatap mata Dara, mata yang selalu tajam, selalu waspada, selalu siap menusuk. Tapi di balik ketajaman itu, Regan melihat sesuatu yang lain, ketakutan. Ketakutan bahwa dia akan dikecewakan. Ketakutan bahwa dia tidak pantas dicintai. Dia sama sepertiku. Sama-sama takut, sama-sama menyembunyikan perasaan di balik dinding tinggi. Aku tidak ingin menjadi orang yang menghancurkan dinding itu. Aku ingin menjadi orang yang masuk ke dalam. Aku memilih. Regan berhenti. Dia mengambil napas panjang. Aku memilih untuk tidak memilih. Dara mengerutkan dahi. Apa maksudmu? Aku tidak bisa memilih di antara kalian berdua. Bukan karena aku tidak tahu siapa yang aku inginkan. Tapi karena aku tidak ingin keputusanku terasa seperti transaksi bisnis. Regan menunduk, memandangi kopinya yang sudah setengah habis.
Aku ingin kita saling mengenal lebih dulu. Tanpa tekanan, tanpa label, tanpa status, calon istri. Aku ingin tahu siapa Dara sebenarnya. Bukan Dara yang dipaksa hadir di acara keluarga. Tapi Dara yang sesungguhnya. Dara terdiam. Dia tidak menyangka Regan akan mengatakan itu. Kau tidak akan memilih sekarang. Tidak, aku tidak akan memilih sekarang. Tapi aku sudah tahu kemana hatiku condong. Kemana? Regan menatap Dara. Matanya dalam, begitu dalam sehingga Dara merasa seperti tenggelam. Ke arahmu, Dara. Sejak pertama kali kau menatapku dengan mata itu dan berkata bahwa aku lebih dingin dari yang kau kira. Dara tidak bisa berkata apa-apa. Dadanya sesak. Ada sesuatu yang hangat menyebar di seluruh tubuhnya, sesuatu yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Jangan menangis, Dara. Jangan menangis di depan pria ini. Tapi air mata itu tetap jatuh. Kenapa kau menangis? Tanya Regan panik. Aku tidak tahu, jawab Dara sambil mengusap pipinya. Mungkin karena tidak ada pria yang pernah mengatakan itu padaku. Bahwa mereka condong ke arahku. Biasanya mereka lebih memilih Dinda. Regan meraih tangan Dara yang tergeletak di atas meja. Sentuhan itu lembut, sangat lembut, berbeda dari semua kesan dingin yang selama ini dia tunjukkan. Maka biarkan aku menjadi yang pertama, bisik Regan. Dan biarkan aku menjadi yang terakhir. Di luar kafe, hujan mulai turun. Tapi di dalam, di meja pojok dekat jendela, dua orang yang sama-sama dingin mulai saling menghangatkan. Bukan dengan kata-kata manis atau janji-janji besar, tapi dengan kehadiran, dengan pengertian, dengan keberanian untuk mengatakan, aku condong ke arahmu. Mungkin ini awal dari sesuatu, pikir Dara. Mungkin ini awal dari cinta yang tidak pernah aku cari, tapi tiba-tiba datang. Dan mungkin, aku tidak akan lari kali ini. Seminggu setelah pertemuan di kafe, hubungan antara Dara dan Regan berubah. Tidak ada status resmi, tidak ada label, pacaran, atau calon tunangan. Mereka hanya hadir dalam kehidupan satu sama lain tanpa tuntutan. Regan mulai sering mengirim pesan pada Dara. Bukan pesan-pesan romantis yang berlebihan, melainkan hal-hal sederhana. Selamat pagi, semoga harimu baik, atau, aku baru selesai rapat. Kau sudah makan. Atau kadang hanya foto langit sore dari jendela kantornya dengan keterangan, awan hari ini bagus. Dara, yang biasanya tidak suka membalas pesan, selalu menjawab. Tidak panjang, tidak berlebihan, tapi konsisten. Pagi juga. Belum makan, nanti. Iya, awanmu mirip kapas. Maya, sahabat Dara, sampai tidak percaya saat melihat Dara tersenyum sendiri di depan ponsel. Kamu sedang SMS-an dengan siapa? Tanya Maya curiga. Tidak ada siapa-siapa, jawab Dara sambil menyembunyikan ponselnya. Jangan bohong, aku lihat kamu tersenyum. Kamu tidak pernah tersenyum melihat ponsel. Biasanya kamu malah mengumpat. Dara mendengus. Aku tidak mengumpat. Kamu mengumpat dalam hati, tapi ketahuannya tetap sampai ke aku. Dara menghela napas. Dia tahu tidak bisa menyembunyikan apapun dari Maya. Sahabatnya itu terlalu tajam. Regan, jawab Dara akhirnya. Maya membelalakkan mata. Regan Mahardika, pria dingin yang katanya tidak pernah tersenyum itu. Dia tidak sedang tersenyum sekarang. Ini cuma pesan. Tapi kamu tersenyum. Itu sudah lebih dari cukup. Maya duduk di samping Dara dengan semangat seperti detektif yang menemukan petunjuk. Ceritakan semuanya. Dari awal, jangan ada yang disembunyikan. Dara menceritakan semuanya, tentang pertemuan pertama, tentang kunjungan ke puncak, tentang Regan yang lebih tertarik padanya daripada Dinda, tentang pertemuan di kafe minggu lalu ketika Regan mengaku condong ke arahnya. Maya mendengarkan dengan saksama. Di akhir cerita, dia menghela napas panjang. Jadi kalian belum pacaran? Belum. Tapi kalian terus berkomunikasi? Iya. Dia belum bilang, aku suka kamu, atau semacamnya. Belum. Maya menepuk jidatnya sendiri. Dara, kalian ini lucu. Jelas-jelas saling suka, tapi muter-muter kayak komedi romantis. Aku tidak tahu dia suka aku atau hanya penasaran.
Dia bilang dia condong ke arahmu. Itu sudah jelas, Dar. Dara tidak menjawab. Dia tidak mudah percaya pada kata-kata. Terlalu sering dia melihat orang berbicara manis tapi tidak pernah diikuti tindakan. Regan mungkin berbeda, tapi Dara butuh waktu untuk yakin. Sementara Dara perlahan membuka hatinya, Dinda melakukan perjalanannya sendiri, perjalanan melepaskan. Bukan berarti dia langsung melupakan Regan. Tidak semudah itu. Setiap kali melihat Dara tersenyum di depan ponsel, setiap kali mendengar nama Regan disebut di rumah, ada sedikit rasa perih di dadanya. Tapi Dinda memilih untuk tidak larut dalam kesedihan. Dia mulai mengisi waktunya dengan kegiatan baru. Dia bergabung dengan kelas melukis, sesuatu yang sudah lama ingin dia coba tapi selalu dia tunda. Dia juga mulai lebih aktif mengurus yayasan sosial keluarganya. "Kamu terlihat lebih bersemangat akhir-akhir ini," komentar Ratna suatu pagi saat sarapan. "Aku hanya ingin belajar hal-hal baru, Bu," jawab Dinda sambil tersenyum. Ratna menatap putrinya dengan penuh kasih. Dia tahu apa yang terjadi. Dia tahu Dinda sedang berusaha move on. Dan sebagai ibu, dia bangga melihat ketangguhan putrinya. "Kamu wanita hebat, Dinda," kata Ratna pelan. Dinda tersenyum. Tidak ada kesedihan di matanya. Hanya ketulusan. Regan, di sisi lain, mulai merasa ada yang berbeda dalam dirinya. Dia yang biasanya tidak sabaran, mulai belajar menunggu. Dara tidak selalu membalas pesannya dengan cepat. Kadang butuh waktu berjam-jam. Kadang balasannya hanya satu kata. Tapi Regan tidak marah. Dia justru belajar menghargai ritme Dara. Dia bukan tipe wanita yang akan berlari hanya karena dipanggil. Dia akan datang dengan langkahnya sendiri. Dan aku harus belajar berjalan di sampingnya. Suatu malam, Regan tanpa sengaja bertemu dengan Maya. Bukan sengaja, Maya memang sengaja mencarinya. Maya datang ke kantor Regan tanpa janji. Security sempat menahannya, tapi setelah Maya bilang dia, teman dekat Dara, Regan memerintahkan untuk mengizinkannya masuk. "Maya," Regan mengerutkan dahi. "Teman Dara." "Teman dekatnya," koreksi Maya sambil duduk di kursi di depan meja Regan tanpa diminta. "Dan aku di sini bukan untuk main-main." Regan menatap Maya dengan hati-hati. "Ada apa?" Maya melipat tangan di dada. "Aku ingin tahu niatmu pada Dara." "Apa maksudmu?" "Maksudku, jangan main-main dengannya. Dara mungkin terlihat kuat dan tidak peduli. Tapi sebenarnya dia rapuh. Dia tidak mudah percaya pada orang. Dan jika kau hanya iseng atau penasaran karena dia berbeda dari Dinda, lebih baik kau mundur sekarang." Regan terdiam sejenak. Dia tidak terbiasa diinterogasi seperti ini. Tapi anehnya, dia tidak marah. "Aku tidak bermain-main," kata Regan akhirnya. "Aku serius dengan Dara." "Buktinya?" Regan menatap mata Maya, mata yang tajam dan penuh kewaspadaan. "Aku akan membuktikannya," kata Regan. "Bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Dan kau tidak perlu khawatir. Aku tidak akan menyakitinya." Maya mengamati Regan lama. Kemudian dia menghela napas. "Baiklah, aku percaya padamu untuk saat ini. Tapi ingat, jika kau menyakiti Dara, aku yang akan mencarimu. Dan aku tidak akan sesopan ini." Setelah Maya pergi, Regan tersenyum sendiri. Dara beruntung punya sahabat seperti Maya. Dan aku harus membuktikan bahwa aku pantas untuk Dara. Akhir pekan tiba. Regan mengajak Dara ke tempat yang tidak pernah dia duga, perpustakaan tua di daerah kota tua. "Apa kita benar-benar akan menghabiskan akhir pekan di perpustakaan?" tanya Dara dengan nada tidak percaya. "Kau suka buku, kan?" jawab Regan sambil berjalan masuk ke dalam gedung tua yang beraroma kertas dan kayu lapuk. "Aku suka, tapi biasanya aku membaca sendiri di rumah. Sekarang kau bisa membaca di sini. Bersamaku." Dara menatap Regan dengan tatapan heran. "Kau tidak bosan?" "Aku juga suka membaca." "Buku apa?" "Buku tentang hukum, dan bisnis, dan kadang biografi." Dara mendengus. "Membosankan?" "Seperti aku," kata Regan sambil tersenyum tipis. Dara tidak bisa membantah. Tapi anehnya, dia tidak merasa terganggu dengan kebosanan itu. Malah,
ada kenyamanan dalam diam bersama Regan. Mereka berdua duduk di meja panjang kayu di sudut perpustakaan. Masing-masing memegang buku sendiri. Dara membaca novel klasik, Regan membaca laporan tahunan perusahaan. Tidak banyak bicara, hanya sesekali Regan bertanya, "Kau haus?" Atau Dara berkata, "Buku ini bagus." Tapi bagi mereka berdua, itu cukup. Tidak perlu kata-kata besar, tidak perlu janji-janji, hanya kehadiran yang saling mengisi. Sore harinya, saat mereka berjalan keluar dari perpustakaan, matahari mulai terbenam. Langit berwarna jingga kemerahan, menciptakan bayangan panjang di trotoar tua. "Regan," panggil Dara tiba-tiba. "Iya. Kenapa kau memilih perpustakaan?" Regan berhenti berjalan. Dia menatap Dara, dengan mata yang jarang sekali terlihat lembut. "Karena aku ingin kau menjadi dirimu sendiri. Bukan versimu yang mencoba menyenangkanku. Bukan versimu yang harus berdandan cantik dan tersenyum ramah. Tapi dirimu yang sebenarnya, yang suka membaca, yang tidak suka basa-basi, yang lebih nyaman dengan keheningan daripada percakapan kosong." Dara tidak bisa berkata apa-apa. Dadanya terasa penuh. "Kau aneh," bisik Dara akhirnya. "Aku tahu. Tapi, aku suka ketidaknormalanmu." Regan tersenyum, senyuman tulus yang jarang dia tunjukkan pada siapapun. "Aku juga suka ketidaknormalanmu, Dara." Mereka berdua berdiri di depan perpustakaan tua itu, di bawah langit jingga, tanpa saling menyentuh. Tapi jarak di antara mereka terasa lebih dekat dari sebelumnya. Mungkin ini yang dinamakan jatuh cinta, pikir Dara. Bukan dengan gemuruh dan kilat, tapi dengan pelan dan sunyi. Tanpa drama, tanpa teriakan. Hanya dua orang yang saling memahami dalam diam. Di rumah, Dinda bertanya pada Dara tentang kencannya. "Bukan kencan," jawab Dara cepat. "Kami hanya ke perpustakaan. Bersama." "Ya." Dinda tersenyum. "Itu kencan, Dar. Kencan paling membosankan di dunia, tapi tetap kencan." Dara tidak membantah. Dia melepas sepatunya dan duduk di sofa di samping Dinda. "Kamu yakin tidak apa-apa?" tanya Dara hati-hati. "Aku tidak ingin kamu sakit hati." Dinda meraih tangan Dara. "Awalnya sakit, tapi sekarang, aku baik-baik saja. Aku bahkan ikut senang melihatmu tersenyum seperti itu." "Seperti apa?" "Seperti orang yang sedang jatuh cinta." Dara membuang muka. "Aku tidak jatuh cinta. Dara, wajah kita sama. Aku bisa membaca ekspresi wajahmu sebagaimana aku membaca ekspresi wajahku sendiri. Jangan bohong padaku." Dara terdiam. Kemudian dia menghela napas pasrah. "Baik, mungkin aku, sedikit. Tapi jangan bilang siapa-siapa." Dinda tertawa, tawa tulus pertamanya setelah beberapa minggu terasa berat. "Rahasia saudara kembar," janji Dinda sambil mengangkat kelingkingnya. Dara menyambung kelingkingnya dengan kelingking Dinda. Sebuah sumpah kecil di antara dua saudara yang saling menjaga. Mungkin pada akhirnya, kebahagiaan Dara juga kebahagiaannya Dinda. Bukan karena mereka sama, tapi karena mereka saling mencintai. Bersambung.